Shalom, selamat pagi. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama mengawali pagi ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa Allah kita lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi, dari siapapun itu. Karena Allah kita adalah Allah yang memiliki kuasa. Haleluya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar buat hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamamu. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu tak lebih besar. Yes, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Mu ya Tuhan menopang hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya, Kau tak lebih besar Tuhan. Kau tak lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak lebih besar. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami yang setia, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Jesus, terima kasih kuasa-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, janji-Ku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah akan terlambat menolong setiap kami. Janji-Mu yang selalu Engkau genapi buat hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Pertajam pendengaran kami Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema yang luar biasa, dan kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kiranya yang disampaikan adalah kekuatan buat hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan biarlah berkat Tuhan itu senantiasa dilimpahkan atas setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Satu tema yang diberikan kepada saya adalah diberkati di masa sulit. Nah, kita sepakat dulu bahwa Allah yang kita sembah yang namanya Tuhan Yesus, Dia sanggup memberkati kita walaupun dalam kondisi situasi yang sulit. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sering dihadapkan dengan masa-masa yang sulit, yang membuat ketaatan kita, iman kita, ketekunan kita itu diuji. Benar? Tetapi mari hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil mengatasi kesulitan, tentunya dengan cara yang dikehendaki Allah, dan dibuktikan mereka berhasil. Mereka diberkati semua. Oleh sebab itu kita akan belajar 3 poin penting bagaimana kita hidup diberkati di masa yang sulit. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kokoh. Ibrani 11 ayat yang pertama di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang kokoh memberikan kita kekuatan untuk tetap teguh di dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit yang mungkin saat ini sedang kita alami. Amin. Contoh dalam Alkitab yaitu Abraham. Dalam Kejadian 22, Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Benar? Dan itu adalah ujian iman yang berat. Kenapa? Karena Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Dia taat akan perintah Tuhan.
Benar, dan hasil dari ketaatan Abraham, Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini kita bisa belajar bahwa iman yang kokoh itu memungkinkan kita untuk menghadapi ujian yang paling sulit dan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu setia akan setiap janji-janjinya. Amin. Jadi saat kita menghadapi situasi yang tampak mustahil, kita harus mengingat bahwa Tuhan yang sama yang menyediakan bagi Abraham juga akan menyediakan bagi kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, bahkan ketika kita tidak mengerti situasi yang sedang kita hadapi. Amin. Yang kedua, kita harus memiliki ketekunan di dalam doa. Doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan dan mengandalkannya dalam segala hal. Benar? Ketekunan dalam doa menunjukkan ketergantungan kita yang terus-menerus kepada Tuhan. Bahkan ketika jawaban doa kita belum atau tidak segera Tuhan jawab. Benar, miliki ketekunan di dalam doa. Berbicara tentang doa, saya teringat dengan Daniel. Daniel mengalami masa-masa yang sulit. Benar, tetapi apa yang dilakukan Daniel? Kita lihat yuk di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Di situ dikatakan 3 kali sehari Daniel berlutut, dia berdoa serta memuji Allahnya. Seperti, ini keren, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi saat Daniel menghadapi satu masalah, suatu masa-masa yang sulit, Daniel tetap setia, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia setia akan janji-janji Tuhan. Hasil dari kesetiaan Daniel, Daniel diluputkan dari gua singa dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari tangkap apa yang menjadi janji Tuhan. Bangun hubungan doa bersama dengan Tuhan. Jadi kisah Daniel ini memberikan kita teladan di dalam kehidupan kita tentang ketekunan di dalam berdoa. Tidak hanya saat keadaan kita baik, tetapi juga saat keadaan kita sulit. Yuk kita tetap berdoa bergantung kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan tekun, kita mengundang campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita dan memberikan ruang baginya untuk bekerja dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Amin. Sekali lagi yuk tangkap janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, miliki hikmat Tuhan. Saya catat seperti ini. Hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang benar dan bijaksana. Hikmat dari Tuhan memberikan kita panduan dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Contoh Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan yang keempat, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan memberi Salomo kesempatan untuk meminta apa saja yang diinginkan. Salomo meminta hikmat untuk memerintah rakyatnya dengan bijaksana. Itu permintaan dari Salomo. Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo dan memberinya hikmat yang luar biasa serta kekayaan, kehormatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan hikmat dari Tuhan, Salomo dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, bahkan dalam situasi yang paling sulit yang Salomo hadapi. Jadi ketika kita dihadapkan kepada keputusan yang sulit, mari kita harus mencari hikmat dari Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya, dikatakan siang dan malam, belajar terus akan firman Tuhan,
sehingga kita mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dengan hikmat dari Tuhan, kita dapat membuat keputusan yang tepat dan menemukan jalan keluar dari masalah yang rumit. Kesimpulannya adalah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa sulit adalah bagian dari kehidupan. Benar, tetapi dengan iman yang kokoh, ketekunan dalam doa, dan hikmat dari Tuhan, kita dapat berhasil mengatasi semua rintangan yang sedang kita hadapi. Amin. Dan percayalah bahwa hidup kita pun pasti diberkati Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh belajar tentang memiliki iman yang kokoh, ketekunan di dalam berdoa, dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami mampu mengatasi kesulitan dan kami diberkati oleh Tuhan. Ajar setiap kami, terus tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati aktivitas kami hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.